Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari ini di waktu yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah nilai kehadiran kita di sini sebagai jihad kita di jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk memberikan sedikit kajian tentang Rasulullah SAW sebagai pembelajar dan pendidik ya. Ini satu kajian yang menarik sekali sebenarnya kalau kita eksplorasi ya, karena kenapa menarik? Karena kalau Rasulullah SAW sebagai pendidik kayaknya udah pada paham ya, maksudnya artinya orang bisa membayangkan Rasulullah SAW sebagai pendidik, tapi sebagai pembelajar ya, sebagai orang yang bisa dikatakan ya, bukan bisa dikatakan, memang iya gitu, yang dididik. Nah, gitu ya. Karena beliau juga mengalami pendidikan itu ya. Walaupun kita jarang membahas sisi ini dari beliau ya. Kebanyakan kita kalau berpikir soal nabi itu tiba-tiba bisa aja gitu ya. Tiba-tiba bisa, tiba-tiba ngerti gitu ya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ada juga proses belajarnya gitu ya, walaupun memang tidak sama dengan kita. Ya, tidak sama seperti manusia biasa ya. Rasulullah SAW misalnya pernah menjelaskan wahyu itu turun caranya macam-macam. Ya, ada caranya lewat mimpi gitu ya. Ada juga kadang-kadang bahkan cara yang paling berat kalau kata beliau muncul suara seperti lonceng ya, yang sangat keras sekali sampai beliau tuh kalau dapat suara seperti itu, mendengar suara seperti itu kayak merasa sangat berat gitu ya, sehingga orang-orang melihatnya beliau berkeringat dingin gitu ya. Begitu selesai suara loncengnya, tiba-tiba wahyunya udah tertanam dalam dadanya. Ya, jadi nggak selalu misalnya ketika wahyu turun tuh nggak melalui proses penghafalan seperti kita. Ya, walaupun ada juga saat-saatnya seperti itu. Ya, ada juga saat-saatnya ketika Jibril mengajarkan Al-Quran pada Rasulullah SAW, kemudian beliau mengulang-ulangnya. Ada insiden di mana beliau kelihatan sangat terburu-buru ingin menghafalkan. Ya, kemudian di situ Jibril melarang beliau untuk terburu-buru gitu ya, karena Allah yang akan memasukkan ayat itu ke dalam hatinya. Jadi ada proses itu, ada gitu ya, tidak serta merta begitu saja gitu ya. Dan oleh karena itu kita juga melihat eh, proses dakwah Rasulullah SAW memakan waktu 23 tahun ya. Jadi proses dakwah itu juga termasuk proses belajar juga ya. Karena bukan hanya agama ini diajarkan kepada kita selama bertahap dalam 23 tahun kepada para sahabat gitu ya. Bukan hanya pengajaran kepada para sahabat butuh 23 tahun, tapi juga kepada Rasulullah SAW juga butuh 23 tahun. Ya. Jadi tidak serta merta selesai kan hari pertama Iqra ya, hari pertama cuma 5 ayat saja. Ya, 5 hari pertama baru 5 ayat dan Rasulullah SAW belum tahu mesti berbuat apa pada saat itu. Ya, baru mulai ada perintah berdakwah ketika turun surat Al-Mudaththir ya. Baru kemudian nggak lama setelah turun wahyu pertama, Jibril mengajarkan caranya sholat, gitu ya. Jadi semuanya bertahap. Yang belajar secara bertahap itu bukan hanya umat Rasulullah SAW, tapi juga Rasulullah SAW sendiri. Ya, beliau juga sebagai pembelajar. Ya. Nah, jadi ini tadi saya pas baru masuk saya dengar Pak Rishan lagi ngebahas soal perang Ahzab ya, kayaknya ya. Ya, saya prolognya juga mau bahas soal perang Ahzab ya. Perang Ahzab itu perang yang menarik sekali gitu ya. Jadi perlu kita ketahui perang-perang itu terjadi bukan bukan karena iseng aja gitu ya. Karena hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu memang memprovokasi, memang mengkhawatirkan bagi kaum Quraisy. Kenapa? Kan Rasulullah SAW tadinya hijrah nggak mau ke Madinah. Tadinya Rasulullah SAW mau hijrahnya ke Taif. Ya. Taif itu kalau kita lihat peta nih, sambil lihat peta nih geografinya nih ya. Ini kota Mekah, Taif itu sebelah timur dari kota Mekah, agak ke selatan sedikit ya. Tapi timur lah
ya sebelah timur. Sementara Madinah itu sebelah utara. Ya, kenapa hijrah ke Madinah itu mengkhawatirkan sekali? Ya, karena Syam itu letaknya di utara lagi, lebih ke utara lagi. Ya, nah sementara jalur pedagang masyarakat Mekah itu hidupnya dari berdagang. Mereka nggak bisa bertani, nggak bisa berladang di Mekah. Mekah itu nggak subur. Ya, Mekah itu sangat tidak subur. Ya. Kalau yang udah pernah pergi ke sana, pasti tahulah betapa jauh lebih panasnya Mekah daripada Madinah misalnya. Ya, apalagi dari Taif. Taif itu dingin ya, berkabut bahkan. Ya, nah jadi jalur perdagangan orang Mekah dari dulu itu ke Syam. Makanya Rasulullah SAW juga waktu kecil kan pernah diajak berdagang ke Syam ya. Memang jalur perdagangan ke situ. Itu apa? Jalur ekonomi utama mereka. Ya, jalur ekonomi mereka mendapat uang itu dari berdagang dan jalur perdagangan paling utamanya itu ke Syam. Ya, Syam itu sebelah utara. Maka ketika Allah mentakdirkan hijrahnya itu bukan ke Taif tapi ke Madinah, belum apa-apa mereka sudah panik. Ya, kenapa? Karena udah kebayang ini pasti jalur perdagangan kita diputus. Ya, nah itu ceritanya gitu ya. Dan itu pula yang menjadi alasan kenapa sebenarnya dari tahun ke tahun Mekah tuh makin lemah. Ya. Kenapa makin lemah? Karena jalur perdagangan sudah ditutup. Ya, ditutup oleh Rasulullah SAW. Ada kalau kita baca, kita teliti baca Sirah Nabawiyah, ada usaha-usaha kaum Quraisy dari Mekah itu untuk berdagang ke Syam, tapi muter lewat Najd. Najd itu sebelah timur ya, sebelah timur, terus muter ke Irak. Ya, muter dari Irak habis itu masuk ke Syam. Tapi ongkosnya mahal banget. Ya, ongkosnya mahal banget, susah payah gitu ya. Dan itu yang bikin mereka kelimpungan gitu. Ya, jadi pindahnya Rasulullah SAW ke Madinah itu bukan dalam melarikan diri, ya, bukan dalam rangka melarikan diri. Orang mengira, oh, ini kalau diganggu kan ada orang yang mengomentari ya, kalau Palestina tersiksa banget ya pindah aja. Dulu Nabi juga hijrah, ya, dulu Nabi juga hijrah, gitu ya. Hijrah itu bukan dalam rangka kabur, ya, bukan dalam rangka kabur. Rasulullah SAW ke Madinah itu memang dalam rangka kalau bahasanya agak serem dikit gitu ya, dalam kosakata dalam perang gitu ya, dalam rangka mencekik Mekah gitu. Ya, Mekah itu akan tercekik gitu. Makanya 10 tahun 8 tahun selesai. Ya. Kan 8 tahun selesai, 8 tahun Fatu Mekah. Ya, setelah itu tambah 2 tahun, setelah itu Rasulullah SAW baru wafat gitu ya. Jadi 8 tahun selesai itu. Ya, bahkan sebenarnya lebih cepat lagi, 6 tahun udah selesai itu sebenarnya. 6 tahun itu perang Azab. Ya. Nah, maka terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadi karena mereka khawatir, bukan khawatir karena belum terjadi, tapi sudah terjadi. Kafilah dagang itu sudah diserang terus. Ya, kafilah dagang dari Mekah ke Syam. Ya. Kemudian terjadi perang Uhud. Ya. Di perang Uhud itu sebenarnya umat Muslim kalah, tapi ya ini satu yang jarang dikaji dalam Sirah Nabawiyah ya. 1 hari sudah perang Uhud. Ya, 1 hari sudah perang Uhud ada peristiwa Hamraul Asad, di mana Rasulullah SAW tiba-tiba pagi-pagi pagi-pagi setelah perang Uhud ya besoknya gitu ya, besoknya beliau keluar pakai baju besi, lalu beliau mengatakan yang kemarin perang Uhud sekarang ikut saya ya, kita kejar rombongan yang lagi pulang menuju Mekah ya. Nah itu untuk menunjukkan bahwa kita kalah kemarin tapi hari ini udah bersemangat lagi. Nah gitu ya, jadi perang Uhud itu sebenarnya kalau menurut saya seru kalau diceritakan sehari sesudahnya. Kalau di perang Uhudnya kita kalah, ya. Tapi yang hebatnya apa? Sehari sesudahnya kita tuh udah bounce back, gitu. Udah naik lagi, gitu. Ya, kita tuh udah semangat. Justru para sahabat itu bersemangat sekali untuk membalas, untuk menebus kesalahan mereka di perang Uhud. Ya, justru itu gitu ya. Yang jadi umat Islam tuh gagal, tapi gagalnya tuh bikin tambah semangat. Ya, nah lalu mereka berjanji ketemu di Hamraul Asad, nama tempat itu, nama tempatnya Hamraul Asad gitu ya. Tapi Abu Sufyan, walaupun dia bilang kami siap perang, tunggu kami di sana di Hamraul Asad gitu ya, ternyata dia malah pulang ke Mekah. Ya, jadi moral of the story sebenarnya dari perang Uhud itu ya dan Hamraul Asad ini adalah umat Islam tuh kalah, tapi setelah besoknya udah bersemangat menebus kesalahan. Sementara kaum kafir, kaum musyrikin udah menang, tapi besoknya udah capek. Ya, karena motivasinya bukan akhirat gitu. Ya, udah capek, udahlah gitu ya. Besok-besok lagi ya perang gitu ya. Kan mereka di perang Uhud itu udah setelah perang Uhud kan udah negosiasi sama Umar bin Khattab ya, Abu Sufyan ya. Janjian perang di Badar.
Ya, setahun sesudahnya janjian perang di perang Badar, namanya perang Badar Sugro. Tapi akhirnya nggak jadi juga, mereka nggak datang juga. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun Mekah tuh udah tercekik secara ekonomi. Ya, nah, itu makanya tahun ke-6 mereka akhirnya menjalankan perang yang kepepet. Ya. Kenapa saya bilang kepepet? Kadang-kadang kita seringkali kita melihat perang Ahzab itu dalam perspektif, wah, kaum muslimin diserang oleh koalisi dari tiga pasukan kan itu kan. Tiga pasukan kaum musyrikin di Mekah, orang-orang Yahudi di Khaybar, ya, kebanyakan dari Bani Nadir yang udah diusir sebelumnya gitu ya, mereka lari ke Khaybar. Khaybar itu sebelah utara lagi dari Madinah, ya. Kemudian dari Bani Ghatafan dari sekitar kota Madinah. Jadi tiga pasukan besar ya, tiga pasukan yang berkoalisi jumlahnya besar sekali menyerang Madinah. Tapi di sisi lain, kalau kita tahu adat Arab jahiliyah, sebenarnya itu langkah desperate, ya, langkah kepepetnya orang Quraisy. Kenapa? Orang orang Arab jahiliyah itu punya sifat asobiah, ya, asobiah kabilahnya tinggi. Jadi sampai perang Uhud, mereka nggak pernah minta tolong kabilah lain. Ya, Quraisy itu kabilah yang paling besar, paling kuat. Sangat memalukan kalau mereka nggak bisa beresin masalahnya sendiri. Ya, kan yang mereka hadapi itu Muhammad SAW. Muhammad itu adalah anak mereka sendiri, orang Quraisy, gitu. Jadi kalau dari kacamata orang Arab jahiliyah pada masa itu, ya mereka ngelihatnya ini Quraisy kok nggak bisa ngeberesin masalah anaknya sendiri, gitu. Ya, kok mereka nggak bisa, gitu. Ya, maka ketika mereka minta tolong kabilah lain itu udah langkah desperate sekali gitu ya. Di satu sisi pasukannya besar, di sisi lain sebenarnya secara mental sudah kalah. Ya. Makanya selesai perang Ahzab, kata-kata Rasulullah SAW adalah sekarang mereka nggak akan kesini lagi, kita yang ke sana. Ya, perang itu udah menuju Mekah jadinya. Setelah perang Ahzab udah berbalik arah, dari tahun ke-6 Hijriah itu udah nggak ke arah Madinah lagi, nggak ada serangan ke Madinah. Ya, tiba-tiba aja Rasulullah SAW mau umroh. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, eh, perang Ahzab 5 Hijriah harusnya ya, 5 Hijriah bukan 6 ya, sorry ya. Jadi 2 Hijriah kan Badar, 3 Uhud ya. 5 itu baru baru perang Ahzab ya. Ke-6 baru Umroh Qadha. Ini penting nih ya. Ini penting urutannya biar hafal ya. 2 perang Badar, 3 Hijriah perang Uhud ya. 5 perang Ahzab berarti. 6 itu harusnya Badar Sugro ya, tapi nggak terjadi gitu ya. Kemudian umroh, kemudian baru umroh qadha itu yang perjanjian Hudaybiyah itu ya, umroh itu peristiwanya gitu ya. Nah jadi ketika perang Ahzab itu sebenarnya mereka udah desperate ya, dan akhirnya kalah gitu ya. Nah, kalau tadi kayaknya karena saya nangkap cuma bagian akhirnya gitu ya. Kalau Pak Rishan tadi ngebahas bagaimana para sahabat ini bisa dididik dengan baik sampai mereka bisa membangun parit ya. Parit itu menutupi sebelah utaranya Madinah, nggak sekeliling kota. Ya. Jadi Madinah itu suatu kota yang dikelilingi oleh pegunungan, ya, perbukitan yang sangat tinggi. Nah, yang kebuka cuma bagian utaranya doang. Makanya bagian utara itu yang dibikin parit. Ya. Nah, yang menarik adalah kita tahu ketika di tengah perang Ahzab, ketika pasukan gabungan dari 3 pasukan itu menyerang, menggempur Madinah gitu ya, walaupun mereka kebingungan juga lihat parit gitu ya, mereka nggak bisa ngeloncatin parit gitu, tapi panah kan masih ada gitu ya, jadi mereka masih nembak-nembakin gitu ya. Ketika lagi melihat pasukannya segitu banyak, ya para sahabat kan beda-beda, ya para sahabat kondisinya beda-beda gitu ya. Sahabat Rasulullah SAW itu kan ada yang udah apa ya, udah keimanannya sudah 24 karat gitu, kayak kayak Abu Bakar gitu ya. Itu sih nggak usah ditanya lagi, Abu Bakar sih mau diapa-apain aja dia nggak bakal ninggalin Rasulullah SAW. Ya, dulu di Mekah aja tuh Abu Bakar tuh pernah digebukin sampai beliau nggak bisa lihat hidungnya lagi, ya, sampai bengkak mukanya, hancur-hancuran, sampai nggak pingsan, ya, bersimbah darah. Ketika siuman, ya, pertanyaan beliau adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ya, saya nggak mau makan, nggak mau minum sebelum saya tahu kabar dari Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena beliau pengawal Rasulullah SAW. Jadi beliau sadar sendiri kalau saya digebukin, Rasulullah gimana kabarnya. Nah, gitu ya. Itu ibunya sendiri mau ngasih makan, dia nggak mau. Ya, pokoknya saya mau dengar kabar dari Rasulullah SAW dulu. Begitu dicari tahu Rasulullah SAW baik-baik aja, baru dia mau.
Ya, jadi Abu Bakar nggak usah ditanya lah kayak begitu. Tapi nggak semua sahabat kayak begitu. Ada sahabat yang baru masuk Islam minggu kemarin, ya. Ada yang baru masuk Islam kemarin. Apakah sama kondisi keimanan yang nggak sama? Ya, maka ada yang di antara mereka ada yang hatinya ya deg-degan juga gitu ya, manusia, ya, bukan malaikat gitu ya. Orang tuh berbeda-beda ya, makanya pendidikan tuh penting. Kalau kalau Abu Bakar sudah terdidik sejak lama, ya, maka kondisi dia nggak bisa disamakan dengan orang yang baru menjalani pendidikan minggu kemarin gitu ya, atau baru kemarin gitu ya, nggak sama. Nah, tiba-tiba turunlah surat Al-Ahzab ya. Salah satunya ayat yang sangat terkenal sekali, ayat ke-21 ya. Ayat ke-21 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, subhanallah. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, ya. Dan dia banyak menyebut nama Allah, ya. Jadi orang-orang yang kayak begitu ya mereka bisa mendapatkan teladan dari Rasulullah SAW. Jadi ayat-ayat ini memang maknanya umum, ya. Jadi kalau kita baca sekarang artinya apa? Artinya adalah kita boleh meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal, ya benar, ya. Tapi kalau kita lihat suasana ketika dia turun, ya, itu adalah suasana ketika sebagian sahabat sedang sedang khawatir, sedang dilanda kecemasan. Ya, namanya juga manusia, mereka belum ada yang lari. Ya, para sahabat tuh nggak ada yang lari, tapi hatinya ya seperti saya bilang gitu ya, nggak semuanya udah udah jadi manusia besi kayak Abu Bakar gitu ya, nggak semua kayak begitu. Ya, ada juga yang deg-degan juga ada gitu ya, yang ketakutan juga ada ya. Maka suasana itu kalau kita bayangkan gitu ya, ayat itu seolah-olah hendak mengatakan ya, ketika dia turun pertama kali, dia mengatakan bahwa pokoknya kalian harus bersama Rasulullah SAW. Ya lihat aja Rasulullah SAW kayak gimana, nah itu yang harus kalian kerjakan. Ya Rasulullah SAW lari nggak? Enggak kan? Ya, maka kalian juga harus ikutin. Nah ini dari sini kita ngerti bahwa pendidikan yang paling utama itu adalah keteladanan. Ya itu yang paling utama. Ya nggak penting kita ngomong apa kalau perbuatan kita nggak sama dengan yang kita katakan. Itu nggak penting, ya. Nggak akan ada orang yang menghargai kata-kata kita kalau beda dengan perbuatan kita, termasuk siswa-siswa kita juga, ya. Anak-anak didik kita tuh nggak akan menghargai apa yang kita katakan kalau dia nggak lihat kita melakukannya, ya. Dan kita berbusa-busa ngomongin soal adab, tapi kita sendiri tidak beradab, ya nggak bisa, ya, nggak akan bisa. Mereka perlu melihat kita sebagaimana para sahabat diperintahkan melihat Rasulullah SAW. Ya. Dan memang disitulah istimewanya Islam, karena Rasulullah SAW melaksanakan semua yang beliau katakan. Ya. Ada orang memperbandingkan Islam dengan ideologi bikinan manusia, nggak sama. Karena ideologi bikinan manusia kebanyakan bohongnya gitu ya. Terus terang aja banyak bohongnya ya. Kayak misalnya komunisme gitu ya. Semua pemimpin komunis di dunia ini mengatakan bahwa rakyatnya harus hidup prihatin. Harus hidup prihatin, kita semua hidup sama rasa, sama rata ya, semua memperoleh setara gitu ya. Tapi pemimpin komunis biasanya hidup mewah, ya. Mao Zedong gitu ya, Kim Il Sung dulu ya, pendiri Partai Komunis Korea Utara itu punya koleksi mobil mewah, ya. Rakyatnya mah susah payah hidupnya. Rakyatnya mah bertani, nggak bisa naik ke tingkat kehidupan lebih baik mereka. Ya sampai hari ini bertaninya masih pakai cangkul, nggak ada pakai traktor sama sekali gitu. Ya gitulah gitu ya. Jadi ideologi komunisme itu bohong gitu. Ya sama seperti penciptanya juga tukang bohong. Karl Marx itu kan tukang bohong ya. Dia tuh nulis tentang bagaimana pertarungan antar kelas, bagaimana harus terjadi revolusi dan sebagainya gitu ya. Dia pernah nggak terlibat dalam revolusi? Nggak pernah. Ya. Jadi yang dia katakan dia nggak pernah ngerjain sebenarnya. Ya. Dan dia hidup dari mana? Dari nulis. Dia hidup dari uang dari warisan keluarga dia, uang dari warisan istrinya, dan uang dari yang diberikan oleh temannya. Ada temannya ngasih dia duit dan dia disuruh nulis aja terus. Ya. Jadi kerjanya dia tuh hanya nulis, memanipulasi orang lain ya untuk ngasih uangnya gitu. Makanya komunisme itu selalu manipulatif. Ya.
manipulatif orang lain disuruh susah, dia mah enggak, ya. Nah, komunisme itu selalu bohong, ya. Liberalisme juga selalu bohong, ya. Negara-negara liberal namanya doang liberal, bebas, ya. Kita nggak boleh memaksa orang lain pakai jilbab. Giliran orang pakai jilbab dipaksa buka, ya gitu ya. Kan aneh gitu ya, orang kok boleh buka aurat, tutup aurat nggak boleh, ya. Berarti kebebasan yang mereka katakan tuh bohong, ya. Tapi Islam itu tidak bohong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaksanakan semua yang dia kerjakan, ya. Nah, ada yang suka mengatakan Rasulullah SAW itu kaya. Saya suka membantah itu. Ya, tidak benar Rasulullah SAW kaya. Ya. Nah, kenapa? Karena nggak ada ceritanya Rasulullah SAW pernah hidup mewah. Nggak ada. Ya. Rasulullah SAW kalau mau kaya di Madinah itu bisa banget kaya. Karena semua harta rampasan perang, Ghanimah, itu 20% jatah beliau. Ya, tapi beliau begitu dapat Ghanimah, pagi-pagi istilah saya gitu ya, pagi-pagi dapat Ghanimah, sore-sore udah pindah tangan tuh harta-hartanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu bicara sedekah, beliau yang paling gampang bersedekah, paling ringan bersedekah. Ya, beliau bicara jihad ketika perang Uhud, para sahabat bilang kami waktu kepepet di perang Uhud lari ke belakang Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau bicara jihad dia paling depan, beliau nggak di belakang. Ya, beliau bicara hijrah, hijrahnya paling jauh. Ya, kalau orang lain kan hijrah ke arah utara ya, orang lain hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Kalau beliau ke selatan dulu jalurnya, ke selatan terus zigzag, ya, baru nyusul ke arah utara supaya nggak kekejar, ya. Makanya yang lain udah nyampe, beliau lama baru nyampe, ya. Jadi semua yang beliau perintahkan, beliau paling unggul dalam mengerjakan, ya. Beliau bicara soal berkeluarga, beliau juga berkeluarga, ya. Saya lagi kuliah S3, ada mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Suatu hari ada yang ngajarin, dua pertemuan yang ngajarin kami Romo Katolik, ya bicara filsafat gitu ya. Ya kita mahasiswa diem-diem aja, emang saya bisa ngelawan gitu ya, nggak bisa lah gitu ya. Kan dia yang ngasih nilai gitu ya. Mangut-mangut aja kita. Yang lucunya pas dia mau pulang, dia lagi ngeberesin tasnya, dia tiba ngebahas rumah tangga, ya. Dia bilang gini, jadi kalau dalam rumah tangga itu jangan mau kalau dibilang suami istri saling mengisi. Suami istri itu setara, jadi harusnya negosiasi, diskusi, bukan bukan saling mengisi. Jadi kalau saling mengisi itu kayak suami di sini, istri di sini, ya, saling mengisi itu ya, ada tempatnya suami, ada tempatnya istri gitu. Ya, kalau dalam logika dia, enggak, suami dan istri itu setara, jadi harus diskusi, negosiasi, semuanya harus diperdebatkan gitu ya. Dia ngomong gitu sambil ambil beresin tas, habis itu dia pergi. Setelah dia pergi, saya maju ke depan kelas. Ini serius kita dapat hasil pernikahan dari Romo. Kenapa? Romo tuh kawin aja enggak, gitu ya. Dia kawin aja enggak gitu. Ya kok bisa nasihati orang soal berkeluarga. Nah, itu bedanya Islam gitu. Ya, Islam itu Rasulullah SAW ngerjain semua. Apa yang beliau nggak kerjakan? Ya, Islam mengajarkan membebaskan budak. Punya nggak budak Rasulullah SAW? Punya. Ya, dari awal nikah juga punya budak. Siapa? Zaid bin Haritha. Dan beliau merdekakan. Ya, jadi memerdekakan budak itu beliau kerjain. Ya, terus punya pembantu nggak? Pembantu yang bukan budak. Ini ada Anas bin Malik. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau sama pembantu jangan begini gini gini, kamu harus begini begini begini. Itu semua beliau udah kerjain. Ya, udah selesai itu semua dikerjain. Ya, cara berdagang harus begini begitu begini begitu, dari beliau juga pedagang, ya, ada semua udah dikerjain. Ya, zakat beliau bayar zakat, sedekah beliau sedekah, semua udah dikerjain. Ya, apa yang nggak dikerjain? Ya, nah jadi yang beliau omongin itu bukan bukan kalau bahasa anak sekarang bukan omdo gitu ya, bukan omong doang gitu. Ya, memang beliau udah ngerjain. Ya, menyembelih hewan kurban udah dikerjain. Apa yang nggak dikerjain? Ya, terluka di medan perang udah, ya udah tahu rasanya gitu ya. Para sahabat kan ngelihat Rasulullah SAW tuh hidup bersama mereka gitu, laparnya sama, ya, kecapean juga kecapean, ya, tidur juga sama kayak manusia biasa, bukan bukan malaikat yang nggak tidur gitu ya, tidur juga, bahkan ketiduran pun ada juga gitu ya. Ada kasusnya kan di perang perang Tabuk ya, ketika Rasulullah SAW lagi dalam perjalanan lalu mereka tidur, kata Bilal, udah tidur aja semua nanti saya bangunin kalau udah subuh. Bilalnya ketiduran juga. Bangun-bangun matahari udah tinggi, udah duha, bayangin. Ya, namanya orang kecapean ya, kebablasan tidurnya, bangun-bangun udah siang, akhirnya sholat subuh lah jam segitu. Ya, ya manusia gitu ya. Manusia kalau kecapean ya ketiduran, kalau nggak pasang waker gitu ya, udah kecapean banget nggak pasang waker ketiduran. Ya, jadi orang-orang melihat gitu Rasulullah SAW tuh melakukan apa yang dikerjakan, ya.
itulah pendidikan yang paling utama tuh di situ. Ya, dan dengan sendirinya pendidikan yang paling metode pendidikan yang paling utama selain keteladanan tadi gitu ya, yang perlu saya tekankan adalah bertemu dengan para guru. Ya, makanya talaki itu penting sekali, ketemu sama para guru. Sekarang kita qadarullah seringkali Zoom gitu ya, seringkali terpaksa jarak jauh gitu ya. Ya ini darurat ya, tapi kita perlu ingat nanti kalau udah beres nih pandemi, insya Allah gitu ya, kita harus optimis ya. Jangan diterusin, jangan diterusin gitu ya, karena memang bukan begini cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar itu ketemu, ya ketemu langsung. Jadi interaksi langsung antara guru sama murid itu penting sekali, ya supaya murid itu bisa lihat, oh kayak begini di guru kayak, ya guru caranya gitu. Nah itu soal pendidikan, soal beliau sebagai pendidik gitu ya. Nah, tapi seperti saya bilang tadi, yang unik dari materi kita sekarang adalah Rasulullah SAW sebagai pembelajar, ya sebagai pelajar, bukan sebagai pendidik doang. Ternyata Rasulullah SAW juga belajar, ya. Dan itu terlihat di mana? Sama di kejadian yang sama loh, sama-sama di perang Ahzab. Ya kalau kita baca apa? Kalau kita baca tadi kan tadi ayat ke-21 ya. Tadi ayat ke-21 dari surat Al-Ahzab, surat ke-33 ya. Nah, kalau kita mundur, itu di ayat ke-7 ya, itu justru Rasulullah SAW disuruh, jadi sementara para sahabat disuruh melayani Rasulullah SAW di ayat 21, maka di ayat 7 Rasulullah SAW disuruh mengenang para pendahulu beliau. Ya, secara implisit, walaupun secara implisit gitu ya, tapi ya intinya mengenang lah. Kalau namanya disebutkan berarti kita harus mengenang ya. Misalnya kita disebutkan nama Nabi Musa alaihissalam, ya mau nggak mau kita teringat Nabi Musa tuh kayak begini, ya. Disebut nama Nabi Isa, kita teringat Nabi Isa tuh kayak begini, ya. Nah di ayat ke-7 itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, ya, wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza, ya. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dari nabi-nabi, ya, dan dari kamu wa minka, ya, wa apa? Wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dan kami telah mengambil dari mereka mitsaqan ghaliza, perjanjian yang teguh, ya. Nah, kalau di surat An-Nisa, mitsaqan ghalizan sebagai pernikahan ya. Nah, satu lagi perjanjian antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat tersebut apa? Siapa? Ulul azmi, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ya. Ini adalah ulul azmi. Ulul azmi itu adalah 5 nabi yang paling berat cobaan. Ada yang bilang paling besar kesabarannya, ya iya, paling berat cobaan berarti paling kuat kesabaran kan, ya. Dengan kan mereka berhasil melalui cobaan, berarti kesabarannya lebih besar daripada cobaan, ya. Jadi ini adalah para nabi yang paling berat cobaannya, paling kuat kesabarannya. Siapa aja? Diawali dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam kenapa disebut salah satu yang paling hebat, paling kuat kesabarannya? Ya iyalah, dari berdakwah sampai banjir besar itu hampir 1 milenium, hampir 1000 tahun. 950 tahun berdakwah, kayak apa rasanya coba? Ya gitu ya. Nah, kayak apa aja gitu. Kalau kita lihat dari perspektif guru gitu ya, ini guru yang sabar banget. Ya, guru yang sabar banget, mau nungguin gitu. Ditungguin ya. 950 tahun dijaga terus, ya. Walaupun sebagian besar ternyata tidak nggak nurut sama beliau, ya. Tapi tetap dia menjalankan tugasnya, ya. Nah, ini penting sekali gitu ya. Jadi kita menjadi guru karena apa? Karena perintah Allah, bukan karena apa ya? Bukan karena ini murid-muridnya enak, ini murid-muridnya gampang diomongin ya, begitu dapat muridnya yang ngeselin, udahlah tinggalin aja. Ya itu kan di situ kesalahan Nabi Yunus alaihissalam, ya. Walaupun beliau kemudian tobat, ya. Nabi Nuh alaihissalam nggak begitu. Nabi Nuh alaihissalam ditungguin sama beliau sampai 950 tahun, ya. Setelah 950 tahun beliau masih hidup lagi 60 tahun lagi. Ya, jadi lama sekali usianya, ya. Usianya lama sekali. Usia dakwahnya itu 1050 tahun, ya. 1010 tahun, ya. 1010 tahun, Masya Allah, gitu ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu menghadapi umat yang didakwai sekian lama tuh sebagian besar nggak masuk gitu.
Bahkan anaknya sendiri nggak masuk juga, ya, nggak menyambut juga gitu, ya. Ini berat sekali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sih sepanjang hidupnya cobaan, ya, sepanjang hidupnya cobaan, ya. Kalau saya bahas soal fikih dakwah, kajian soal fikih dakwah biasanya mahasiswa ada aja yang nanya tuh, ya kan saya paling sering isi mahasiswa ya. Mahasiswa tuh ada yang nanya, Ustaz gimana cara mendakwahi orang tua? Karena susah gitu ya. Saya bilang yang antum bilang paling susah itu ujian paling pertama buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pertama kali suruh dakwah siapa? Bapaknya. Nah, gitu ya. Jadi yang kita bilang paling susah buat beliau itu yang paling beginner aja. Ya, yang paling pertama itu ya. Cobaan pertama dakwahi orang tua. Ya, habis itu mendakwahi umatnya, ya, kaumnya, ya, masyarakatnya, gitu ya. Kemudian disuruh ngapain lagi? Ngancurin berhala. Nah, berhalanya dihancurin ya. Menggoyang akal pikiran manusia gitu ya. Berhalanya dihancurin, sisanya paling gede. Gitu ditanya, siapa yang ngancurin berhala? Kamu bukan? Tanya aja tuh sama yang paling gede. Ya. Terus apa jawaban mereka? Jawaban mereka lucu gitu. Kamu kan tahu, tuh berhala nggak bisa jawab. Ya, nah, tuh ngerti gitu ya, kenapa disembah-sembah. Ya, gitu ya. Udah tahu berhala nggak bisa apa-ngapain, ya malah disembah, gitu kan. Akhirnya dibawalah menghadap raja, rajanya didakwahi, rajanya nggak mau dengar juga, dilempar ke api. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilempar ke api ya. Jadi bukan bukan diikat terus dinyalain api di bawahnya, nggak begitu. Dibikin api yang saking besarnya tuh api, orang nggak berani dekat-dekat. Ya. Kan sama kayak kita bikin api unggun ya. Kita bikin api unggun, kita nggak bisa 1 meter dari api unggun, panasan. Ya, nggak kuat kita. Ya. Nah, maka api unggun itu besar sekali sehingga orang nggak berani dekat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilempar kayak ketapel, gitu ya, sampai masuk jatuh ke situ, luar gitu ya. Tapi tetap selamat, ya. Kemudian apalagi cobaannya banyak cobaannya. Akhirnya beliau tuh harus kalau Nabi kita Rasulullah SAW hijrahnya kemana? Ke Madinah. Dari Madinah pulang ke Mekah, menguasai Mekah gitu ya, selesai. Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Irak, ya, lahir di Irak. Kemudian harus membina 2 basis dakwah, yang satu di Mekah, satu lagi di Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya, dan beliau pernah juga ke Mesir. Tahu dari mana pernah ke Mesir? Nah, itu istrinya Hajar kan dari Mesir. Ya, jadi beliau bolak-balik terus. Hijrahnya tuh bolak jalan terus ya, mobile. Ya, Nabi yang sangat mobile sekali. Ya, bolak-balik itu cobaan tersendiri. Ya, berat sekali gitu ya. Udah gitu, kalau pakai logika kita, orang sebaik Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ya diperbanyak gitu ya, dibanyakin anaknya gitu ya. Ternyata susah dapat anak. Ya, beliau dapat anak Nabi Nabi Ismail alaihissalam usia berapa? 80-an tahun. 80-an tahun baru dapat anak. Udah ngerasa kayak nggak mungkin dapat anak, baru dikasih anak. Anak keduanya 13 tahun kemudian. Ya. Jadi, nah udah gitu dapat anak pertama masih bayi, disuruh tinggalin di Mekah. Ya dulu belum jadi kota Mekah, masih jadi lembah tandus aja. Dan lembah tandusnya lebih ngeri lagi daripada sekarang. Kalau sekarang udah ada air zam-zam, seger. Ya, dulu belum ada air zam-zam. Ya, bayangin suruh ninggalin anak istri tempat kayak begitu. Ya, zam-zam itu kan baru keluar setelah Nabi Ismail AS kakinya menggesek-gesekkan tanah itu kan baru keluar akhirnya mata airnya. Ya, Eh, bayangin Nabi Ibrahim AS ninggalin anak istri di lembah yang nggak ada apa-apanya gitu, benar-benar nggak ada apa-apa, ya, air pun nggak ada gitu kan, air yang paling utama gitu, air gitu ya. Orang nggak makan bisa tahan berapa hari, tapi kalau minum ya berat, ya, apalagi cuacanya panas gitu kayak di Mekah kan, berat, itu cobaan juga ya. Kemudian akhirnya punya 2 keluarga, satu di Masjidil Haram, satu di membina Masjidil Aqsa gitu ya. Nabi Ismail alaihissalam di sini, Nabi Ishak alaihissalam di sini. Anaknya udah agak besar, disuruh ngapain? Disuruh sembelih. Gitu ya. Jadi sepanjang hidup Nabi Ibrahim alaihissalam itu isinya cobaan terus ya. Makanya beliau disebut kekasih Allah ya, karena semuanya dikasih buat Allah gitu. Ya. Memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu betul-betul memberikan semuanya buat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu cobaan buat beliau gitu ya. Isinya cobaan semua hidupnya ya. Kalau kita menjalani kayak begitu nggak bakal sanggup ya. Berikutnya Nabi Musa alaihissalam ya, harus memimpin umat yang naudzubillah gitu ya, betul-betul dahsyat sekali, keras kepalanya ya. Untuk menggambarkan separah apa Bani Israel itu, cukup satu cerita aja deh, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya membelah lautan dengan mujizat gitu ya, kemudian menyeberangi lautan, dikejar sama Firaun, Firaun tenggelam,
laut terbelah itu kan peristiwa yang sangat kolosal sekali, sangat dahsyat sekali peristiwa kayak begitu kan. Ya, kita nggak bisa bayangin laut terbelah itu kayak gimana. Ya, itu peristiwa dahsyat banget. Lalu kita bisa menyeberangi lautan, terus kita menyaksikan Firaun tenggelam. Ya, itu peristiwa yang besar sekali, sangat dahsyat sekali. Kita berpikir kalau udah lihat kayak gitu ya pasti beriman lah. Ya, masa nggak beriman udah lihat laut terbelah gitu ya? Keterlaluan lah lihat laut terbelah belum beriman. Tapi Bani Israel kayak begitu. Ya, sampai ke negeri seberang, ketemu orang-orang yang menyembah berhala, mereka masih bilang, ya Musa jalana ilahan kamu lahum alihah. Ya, wahai Musa, bikinkan buat kami Tuhan berhala seperti mereka punya berhala-berhala. Ya, jadi bikinkan buat kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Mereka punya banyak, kita bikinin satu dong. Ya, sangat inferior sekali gitu. Sangat inferior sekali mereka bersikap inferior di hadapan orang lain. Padahal mereka baru ditolong Allah, baru yang ngelihat Firaun tenggelam, gitu, ya, baru aja lihat laut dibelah, tapi besoknya udah minta berhala. Makanya kata Nabi Musa SAW, kalian ini benar-benar umat yang jahil, ya, orang bodoh, gitu, mau diapain lagi gitu ya, nggak tahu gitu, ya, benar-benar Nabi Musa SAW itu cuma bersabar aja sih terus terang aja gitu, ya, cuma bisa bersabar, nggak bisa diapain lagi. Ini Bani Israel zaman beliau tuh betul-betul udah dablek banget. Ya, sampai akhirnya dikasih tanah, ya ini yang dibesar-besarkan sama orang Israel ya, kata mereka Palestina itu tanah dijanjikan buat mereka, ya. Tapi dulu pas dijanjikan mereka nggak mau masuk. Ya. Kata mereka tuh ada orang kuat di situ, kami nggak mau masuk sana, ya. Sampai-sampai mereka mengatakan pada Nabi Musa SAW apa? Fadhab anta warabbuka faqatila. Pergilah kamu, peranglah kamu bersama Rob kamu, ya, berperanglah sana. Ya, kami duduk-duduk aja di sini, ya. Bayangin ya, pergilah kamu bersama Rob kamu. Rob apa? Fadzab anta wa rabbuka. Rob buka. Iblis saja nggak pernah bilang kayak begitu. Iblis saja nyebut Allah tuh masih Robbi. Ya, masih Rob saya gitu ya. Iblis tuh tahu siapa siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak salah paham. Ya. Iblis tuh tahu bahwa Allah tuh yang menciptakan dia. Allah tuh Robnya dia. Ya. Tapi Bani Israel zaman Nabi Musa SAW mengatakan Rob buka. Seolah-olah dia bukan Rob mereka. Ya. Dia Robnya Nabi Musa. Dia Tuhan Nabi Musa. Bukan Rob saya. Wah, kacau banget ya. Jadi disuruh membina umat yang dablek kayak begitu ya butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, itulah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mau mewarisi Bani Israel yang sama juga. Yang makin lama makin dablek, ya, makin parah sekali. Apa parahnya Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihissalam? Parahnya adalah mereka tuh dikasih lihat mujizat yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya mujizat, sehingga Nabi Isa alaihissalam dikira Tuhan. Gitu ya, saking dahsyatnya. Apa sih mujizat Nabi Isa alaihissalam? Emang bisa belah lautan? Oh enggak, tapi di sisi lain lebih keren. Kenapa lebih keren? Pertama dari lahir dia bisa bicara, ya. Kemudian apa? Orang buta dari lahir bisa melihat, ya. Orang punya penyakit kulit, bukan penyakit ya, kelainan genetis, ya. Genetis kan dari lahir, ya. Jadi dikasih obat apapun gak bakal hilang gitu ya. Tapi oleh Nabi Isa alaihissalam sembuh, ya. Kemudian apa? Sampai orang mati aja bisa bangun lagi. Ya, beliau pernah ditantang, coba hidupkan orang mati. Beliau panggil anaknya Nabi Nuh alaihissalam, salah satu anaknya Nabi Nuh alaihissalam bangkit dari kubur. Sampai anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu bertanya, udah kiamat? Kok saya dibangkitkan? Belum. Ya, akhirnya dimatikan lagi. Ya, orang melihat orang mati bisa hidup lagi kan? Gimana ngelihat? Kebayangin. Ya, kayaknya ini Tuhan deh gitu ya. Makanya kesalahpahaman itu dari dulu udah terjadi. Dari dulu udah ada orang mengira Nabi SAW itu adalah Tuhannya. Ya, saking dahsyatnya sampai-sampai tanah liat dibentuk jadi burung, ditiup jadi burung beneran. Ya, nah, orang-orang yang bodoh ya salah paham. Mereka kira Nabi SAW adalah Tuhan, padahal Nabi SAW mengatakan saya Nabi. Ya, saya bukan Tuhan gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya. Itu dableknya Bani Israel di zaman Nabi SAW gitu. Ya, pertama dia kira Nabi SAW itu Tuhan. Dikasih mujizat yang tambah canggih. Ya, di satu sisi kan orang pengen mujizat gitu ya. Orang zaman sekarang juga gitu kan, pengennya keajaiban gitu ya. Ya, zaman dulu juga begitu. Minta mujizat lagi dong. Begitu kasih mujizat, dikiranya Nabi SAW Tuhan. Ya, jadi pikirannya udah kacau gitu. Ya, walaupun orangnya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Ya, udah ngaco pikiran. Nah, kemudian ngaconya Bani Israel di zaman Nabi SAW apa? Mereka sampai membunuh para nabi.
Ya, jadi satu sisi ada yang sangat ngefans sama Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dikira Tuhan, ya, ya. Tapi di sisi lain ada yang sangat benci sama Nabi Isa alaihissalam, ya, sampai mereka tuh mau bunuh. Dan sebelum beliau, Nabi Zakaria alaihissalam kan dibunuh juga. Nabi Yahya alaihissalam dibunuh. Makanya kejahatan Bani Israel yang terakhir adalah membunuh para nabi. Ya, bunuh para nabi itu kejahatan Bani Israel. Ya, siapa ya, minimal yang kita ketahui Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Kita nggak tahu nabi-nabi yang lain ada dibunuh apa enggak. Ya, dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah SAW mengatakan nabi itu ada 124.000. Jadi kita nggak tahu persis ada berapa nabi yang dibunuh. Yang pasti memang cerita pembunuhan nabi itu baru muncul di Bani Israel yang terakhir-terakhir itu, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, makanya ketika mereka benci sama Nabi Isa alaihissalam, solusinya mereka mau bunuh, ya, mau disalib gitu kan. Tapi kemudian Allah gagalkan pembunuhan yang terakhir itu. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam menghadapi umat yang udah ngaco banget gitu, yang percaya sama beliau menyimpang juga, ada juga menyimpang, nggak semuanya gitu ya. Ada juga menyimpang sehingga merasa mengira Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhannya. Ya. Tapi yang tidak beriman, oh galak bener, mau dibunuh. Ya, pokoknya nabi yang nggak sesuai maunya mereka mau dibunuh. Ya, jadi Rasulullah SAW diperintahkan mengingat 4 ulul asmi pendahulu beliau, dan beliau pun ulul asmi juga. Ya, jadi ada nasihat yang bertubi-tubi di situ. Ya, seolah-olah Allah pengen mengingatkan ini, jangan lupa sama Nabi Nuh, sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, jangan lupa. Ya, dan kamu pun termasuk ulul asmi. Ya, jadi jangan kira kamu nggak akan diuji dengan yang berat-berat. Ya, karena yang sebelum kamu juga udah habis-habisan. Ya, kita lihat Nabi Nuh alaihissalam sabar menghadapi waktu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sabar menghadapi ujian yang Allah berikan pada beliau. Ya, pada diri beliau secara pribadi, gitu, pengorbanan, gitu ya. Allah minta pengorbanan banyak banget pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW sanggup. Ya, Nabi Musa alaihissalam menghadapi umat yang udah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti juga. Nabi Isa alaihissalam menghadapi umat yang udah dikasih tahu yang benar, pokoknya pemahamannya nggak bakal benar gitu. Ya, yang satu jadi berlebihan memuja, yang satu benci banget sampai pengen membunuh. Ya, nah itu semua dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi eh, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengenang para pendahulu beliau. Ya, nah itu salah satu proses belajar beliau. Ya, jadi beliau disuruh mengenang para pendahulu beliau, itu salah satu proses belajar. Ya, nah, jadi kita lihat di sini Rasulullah SAW juga belajar, ya, dan belajarnya dengan cara yang sama juga, keteladanan juga. Ya, keteladanan itu nomor satu. Walaupun dalam hal ini beliau nggak ketemu langsung dengan para nabi, ya. Ya, pernah sih ketemu langsung. Kapan? Isra Mi'raj. Ya, di peristiwa Isra Mi'raj itu ketika naik ke langit, Rasulullah SAW ketemu dengan para nabi. Ya, kemudian begitu turun ke Masjidil Aqsa, para nabi dibangkitkan, sholat bersama, diimami oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ada momen di mana Rasulullah SAW ketemu dengan para nabi terdahulu. Ya, tapi yang pasti sekali lagi ternyata Rasulullah SAW juga pembelajar. Sebelum para sahabat disuruh belajar dari Rasulullah SAW disuruh belajar dari para pendahulunya. Ya, ya orang nggak tiba-tiba aja, ya tidak tiba-tiba jadi hebat gitu ya, tiba-tiba jadi canggih gitu ya. Nyatanya ketika pertama kali nerima wahyu, ya, ketika turun surat Al-Alaq 1-5, Rasulullah SAW keringet-dingin kan, ketakutan. Ya, jadi nggak langsung aja, nggak langsung ngerti, nggak langsung hebat, nggak langsung bisa berbuat sesuatu gitu ya. Ya, Rasulullah SAW juga pertama kali menerima malah ketakutan dulu. Ya, ada momen-momennya di mana beliau juga sedih, ketakutan. Ketika apa? Ketika wahyu nggak turun-turun lagi. Ya, ada masa-masanya kekosongan wahyu nggak turun-turun. Ya, lalu Rasulullah SAW sempat khawatir, jangan-jangan Allah kecewa sama saya, jangan-jangan Allah ninggalin saya. Ya, maka turunlah surat Ad-Duha. Ya, jadi sebenarnya itu Allah Allah berikan momen-momen kayak begitu supaya Rasulullah SAW sadar bahwa tanpa wahyu itu wahyu itu menurut jadwalnya Allah, ya, bukan jadwalnya Rasulullah SAW. Ya, kemudian tanpa Allah ya Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa juga. Ya, itu pelajaran buat beliau, pelajaran buat kita juga. Ya, kan apa yang dialami oleh beliau ya pelajaran buat kita juga. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ditegur dengan keras dalam surat Abasa. Ya, ternyata Rasulullah pernah ditegur juga. Ya, ditegur juga. Ya, karena berbuka masa. Ya, Rasulullah SAW lagi bernegosiasi, lagi mendakwai seorang pemuka kaum. Ya kan saya udah bilang tadi bahwa orang Arab Jahiliyah itu asobiah kabilahnya tinggi sekali.
ya, karena efek asobiah tadi, maka kalau pemimpin kabilah masuk Islam, kemungkinan besar pengikutnya bakal masuk juga, anggota kabilahnya bakal masuk semua, ya. Makanya Rasulullah SAW mendakwahi para pemimpin kaum. Ketika lagi ngomong sama pemimpin kaum, tiba-tiba datang sahabat beliau yang ngajak ngobrol. Sahabat beliau ini buta, ya nggak bisa lihat gitu ya. Tapi Rasulullah SAW sempat bermuka masam, ya kesel gitu ya, apa tar dulu lah gitu ya, ini lagi penting nih obrolan gitu ya. Kalau kalau kita yang mengalami kayak gitu, kita nggak terlalu salah-salah amat kalau menurut saya gitu ya, nggak salah-salah amat, prioritasnya begitu. Tapi Nabi nggak boleh begitu, ya. Nabi itu standarnya lebih tinggi, ya lebih tinggi daripada kita ya. Bermuka masam pun tidak boleh. Dan yang harus dicatat ya, bermuka masam pada sahabat yang buta, ya. Jadi sebenarnya kalau nggak turun tuh ayat, sahabat Nabi itu nggak tahu juga Rasulullah SAW pernah kayak begitu, ya. Dan hebatnya Rasulullah SAW, beliau ceritakan ayatnya dengan jujur, sehingga orang semua bisa tahu, oh gitu ya ceritanya, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengalami semua yang kita alami, ya belajar dengan tahapan, disuruh meneladani orang-orang yang duluan, yang terdahulu gitu ya, belajar dengan keteladanan gitu ya, belajar dengan teguran, ya ditegur juga pernah, ya disuruh disuruh mandiri juga pernah gitu ya, tidak selalu dikasih instruksi, ya tidak selalu dikasih instruksi gitu ya, kayak misalnya ke Taif ada instruksinya nggak ada, ya beliau berpikir sendiri, oh kami harus pindah, harus hijrah dulu untuk sementara waktu, ya nggak bisa selamanya di Mekah. Kenapa? Abu Thalib udah nggak ada, ya Abu Thalib udah nggak ada. Ketika Abu Thalib tidak ada, maka orang Quraisy itu yang paling seniornya siapa? Abu Lahab. Itu masalahnya gitu ya. Walaupun nggak otomatis orang akan ngebunuhin Rasulullah SAW, ya karena bagaimanapun itu anak-anak apa beliau tuh anak mereka juga, ya. Tapi tetap aja Mekah tuh nggak aman lagi, ya. Nah Rasulullah SAW udah berpikir, oke kita harus hijrah, nggak ada perintahnya, ya jadi inisiatif, ya. Jadi perlu juga kita kepada anak didik kita jangan hanya dikasih instruksi, tapi dikasih problem, ya ini problemnya, ya solusinya gimana, coba pikirin, ya coba suruh mereka cari inisiatif sendiri gitu, gimana caranya, ya. Nah kadang-kadang kalau bagi milenial sekarang itu malah lebih asyik, ya itu lebih asyik ya. Kalau saya lagi kuliah S3 ilmu sejarah, ya yang saya lihat dari obrolan saya dengan para dosen-dosen kami gitu ya, yang saya lihat kurangnya dari pendidikan sejarah itu adalah ngajarin orang menyelidiki sejarah. Ya, anak-anak kita jarang diajarin menyelidiki sejarah. Ya, kita seringkali sejarah di mata anak-anak kita sejarah tuh hafalan. Ya, karena udah dikasih ceritanya, dikasih historiografinya, terus mereka suruh ngapalin tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Ya, padahal ya, pertama mereka harus diajarin berpikir kritis. Ya, kayak ditanya gitu ya, kenapa Indonesia proklamasi 17 Agustus? Kenapa nggak September? Kenapa nggak Oktober? Kenapa nggak November? Atau kenapa nggak Juli? Ya, kenapa nggak Juni misalnya? Ya, nah, mereka kan berpikir iya ya kenapa 17 Agustus ya ada apa? Ya kenapa nggak terjadi di bulan Juli? Ya nggak bisa terjadi bulan Juli. Kenapa? Karena kan kita merdeka memanfaatkan kesempatan ketika Jepang lagi kolaps. Ya Jepang itu kan baru di bom atom awal Agustus. Ya maka ketika Jepang di bom atom mereka kolaps kita proklamasi. Ya, manfaatin momentum. Juli belum ada momentum itu. Juni belum ada. Ya Mei apalagi nggak ada. September gimana? Telat nantinya. Kenapa? Karena kita juga udah tahu kalau Jepang sudah kalah berarti sekutu bakal masuk. Ya, kan di perang Pasifik itu Jepang sama Amerika, sekutunya ya Amerika, nggak ada Eropa di situ. Ya, Amerika sama Australia lah paling banter gitu ya. Nah, ketika Jepang sudah kalah, pasti sekutu datang. Pasti kita akan dibalikin ke Belanda lagi. Maka kalau kita kurang cepat, ya keburu dibalikin lagi ke Belanda. Ya jadi Hindia Belanda lagi deh, ya kan? Dan benar September kapal-kapal sekutu udah datang. Ya perang besar jadi baru November, ya jadi memanfaatkan momentum. Ya pertama mereka diajarin berpikir kritis, kedua mereka disuruh menyelidiki, coba suruh bikin tugas nih ya. Coba ceritakan sejarah keluarga kamu, kumpulin minggu depan, ya sejarah keluarga kamu, sejarah apa tuh, ya siapa aja anggota keluarga kamu yang menarik buat ceritain, ya kakeknya kayak siapanya kayak gitu ya, coba bikin ceritanya, ya gitu ya mereka akan belajar meneliti, ya jadi itu juga cara pendidikan, ya cara pendidikan memancing inisiatif mereka, ya mancing inisiatif, nggak semuanya ditunjukin gitu ya, kasih tahu caranya begini begitu gitu ya, itu juga ada semuanya, dan Rasulullah SAW mengalami itu, ya jadi selain para sahabat mengalami itu, Rasulullah juga mengalami itu. Yang ke Taif kan cuma beliau sama Zaid bin Harithah,
Ya jadi Rasulullah nggak nyuruh orang lain tuh, coba kamu pergi ke Taif, coba begini gini, nggak begitu, ya. Yang ada Rasulullah SAW menyuruh sebagian sahabat untuk diplomasi atau berdakwah ke tempat lain, ada, ya, momentum itu ada nanti setelah di Madinah gitu ya. Tapi ketika di Mekah beliau mau memprospek Taif sebagai tempat hijrah, ya beliau pergi sendiri, ya, bersama Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha waktu itu masih muda, masih anak muda banget gitu ya. Jadi ya berfungsi sebagai teman perjalanan aja, ya. Nggak berfungsi sebagai bodyguard atau kalau kayak Abu Bakar, kan Abu Bakar itu terlibat dalam 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 apa? Dalam dakwah gitu ya. Misalnya ketika mendakwahi orang-orang kabilah-kabilah yang datang ke Mekah ketika naik haji gitu ya. Abu Bakar tuh berfungsi banget karena Abu Bakar tuh yang ngasih tahu ini tenda kabilah ini, tokohnya si itu. Nah, gitu ya. Yang hafal kayak begitu tuh, makanya kalau para para ulama mengatakan ilmu yang penting buat dakwah salah satunya adalah sosiologi, ya. Dan ahli sosiologi Mekah pada saat itu adalah Abu Bakar, ya. Abu Bakar tuh yang paling hafal kabilah-kabilah, ini kabilah dari mana, tinggal di mana gitu ya, tokoh-tokohnya siapa, pahlawan-pahlawannya siapa, itu yang hafal tuh Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar sebagai asisten Rasulullah SAW sangat instrumental sekali dalam dakwah, ya. Eh, Kalau Zaid nggak kayak begitu, Zaid bin Haritha ya anak kecil, anak muda gitu ya, masih anak muda, belum nggak sama seperti Abu Bakar. Jadi ke Taif itu benar-benar Rasulullah SAW bisa dikatakan sendiri, ya, inisiatif sendiri, nggak diperintahkan juga, ya. Beliau sebagai pembelajar, beliau ngalami juga, walaupun sekali lagi nggak sama kayak kita. Kalau kita kadang-kadang belajar mesti berkali-kali, mesti gagal berkali-kali. Kalau Rasulullah SAW gagal sekali aja gitu ya, sekali gagal udah langsung belajar, langsung ngerti, ya. Atau bahkan nggak perlu gagal, ya, nggak perlu gagal, pokoknya diajarin sedikit langsung ngerti, ya. Rasulullah SAW tahu sholat gimana caranya, diajarin sama Jibril. Jadi nggak tiba-tiba ngerti aja gitu kan, ya, nggak tiba-tiba ngerti, diajarin cara wudhunya gitu ya, kemudian cara sholatnya diimami oleh Jibril juga, ya. Hafalan Qurannya dites bulan Ramadan, sama juga yang murojaah juga gitu ya, sama, bedanya ya nggak pakai lupa barangkali gitu, nggak kayak kita gitu ya. Kalau kita kan di murojaah kenapa takut lupa, nah ya kalau Nabi kita di murojaah inget terus gitu ya. Nah, tapi ya itu pelajaran, ya itu contoh buat kita, ya. Makanya Nabi kita manusia gitu kan, itu hikmah, ya. Kalau Nabi kita malaikat, kita nggak bisa nyontoh. Malaikat dikasih program langsung bisa ya, pokoknya nggak ada proses belajar, nggak perlu waktu, nggak perlu gagal, pokoknya disuruh kerjain aja, ya. Malaikat ya begitu, ya. Tapi kalau kalau Nabi kita malaikat, pusing deh kita. Ya mau nyontoh apa ya gitu ya, orang ini Nabi kita nggak pernah luka, nggak pernah capek, nggak pernah sedih, nggak pernah takut, nggak pernah gagal gitu ya. Lah kita gagal terus, kita takut terus gitu ya, mau diapain gitu ya. Tapi Nabi kita manusia, ya. Para sahabat pun manusia, ya. Jadi kita bisa mencontoh mereka, ya, sebagai pembelajar maupun sebagai pendidik, ya. Udah selain jadi pembelajar juga jadi pendidik, ya. Itu bukan fase ya. Dulu saya pembelajar, sekarang saya pendidik, gak ada cerita kayak begitu, ya. Ketika jadi pendidik pun pembelajar juga, ya. Dulu guru saya Ustaz Suhairi Ilyas rahimahullah, ya, Ustaz Suhairi itu mengatakan bahwa yang namanya dai kalau nggak suka baca buku itu kayak supir angkot nggak mau ngisi bensin, suatu hari kendaraannya mogok, ya, nggak bakal jalan terus, ya. Nah, nggak bisa ceritanya dai itu nggak belajar, nggak bisa, ya, harus belajar. Sahabat dia buku, ya, dia harus duit dia habis buat buku misalnya. Pada dasarnya kan guru seperti itu, ya. Guru itu nggak ada ceritanya guru nggak belajar, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, pendidikan yang paling utama adalah keteladanan, ya, keteladanan. Kita nyuruh anak kita belajar, kalian harus belajar ya, tambah ilmu terus. Tapi kita nggak nambah-nambah ilmunya. Ya, dari tahun ke tahun yang kita bahas babnya begitu, tapi insight-nya nggak ada yang baru, nggak bisa. Ya, nggak boleh terjadi gitu. Ya. Kita nyuruh anak-anak kita nambah terus ilmunya, kita enggak. Ya, padahal itu isyarat dari surat Al-Alaq kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dan Tuhan kamu karim itu akram, yang paling karim, ya. Karim itu adalah sifat, kadang-kadang terjemahan itu yang maha kaya, yang maha mulia, yang maha penyantun. Ya, tiga-tiganya benar. Ya, karim itu adalah yang orang-orang mulia, orang kaya yang menjadi mulia karena penyantun. Ya. Jadi dia menggambarkan kekayaan Allah, ya, kemahakayaan Allah,
dan kemaha penyantunan Allah. Jadi kaya tapi mau ngasih. Nah, ngasih terus gitu. Ya, apa aja yang diminta dikasih. Ya. Nah, itulah Allah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan kamu mau ngasih. Nah, gitu kalau pakai bahasa yang gampang gitu ya. Bacalah dan Allah mau ngasih. Ya, jadi kita mau dapat ilmu sebanyak apa? Ya sebanyak kita mau baca, itu aja. Ya. Kalau kita mau baca lagi, Allah mau ngasih lagi. Mau belajar lagi nggak? Mau belajar lagi? Mau? Ya kalau mau ya dikasih lagi. Makanya doanya Robbi zidni ilman nafian. Ya Allah, ya Rob, tambahkanlah ilmu. Ya, nggak ada loh doa minta tambahan harta. Ya, karena harta itu pada satu titik ya, harta itu jadi fitnah. Ya, kalau kebanyakan duit kita jadi fitnah. Ya, nggak kita jangan berpikir kalau nanti kalau saya udah kaya saya masih jadi orang soleh, belum tentu gitu ya, belum tentu. Kadang ada orang cari pembenaran tuh, kan Rasulullah pernah bilang tuh, harta yang baik itu adalah harta di tangan seorang mukmin, orang beriman. Ya benar. Pertanyaannya ketika kita punya harta banyak kita masih beriman apa enggak? Karena banyak yang enggak, ya. Banyak yang enggak. Waktu masih susah ngajinya rajin, ya begitu udah kaya udah nggak datang lagi, ya dia merasa udah memenuhi tugasnya ketika dia udah kaya dia bersedekah, kan gue udah bersedekah nih buat majelis talim ini gitu ya, ya tapi yang sumbangan terbaik antum buat majelis talim adalah datang, ya belajar, bukan 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 nyumbang juga perlu, ya tapi yang paling utama ya hadir loh, gitu ya. Nggak semua orang setelah kaya masih soleh juga belum tentu, ya ada orang tetap soleh, ya. Ada orang bilang ke saya pengen kaya seperti Utsman supaya bisa sedekah banyak kayak Utsman. Saya bilang Anda reduktif sekali, karena Utsman bin Affan itu bukan hanya kaya doang loh, dan kayanya bukan hanya rajin sedekah doang. Beliau kaya iya, ya kaya iya, rajin sedekah iya, tapi ketika azan berkumandang beliau paling depan safnya, ya. Dan beliau disuruh hijrah, disuruh jihad juga, ya. Jadi dia orang kaya yang kalau Rasulullah SAW kasih perintah mau aja, nggak bakal nolak gitu, ya. Kalau kita kan sekarang enggak gitu, kita pengen kaya kenapa? Pokoknya nanti dakwah saya dukung dengan uang, ya kayak Utsman, ya jangan bilang kayak Utsman lah gitu ya. Utsman nggak kayak begitu ya. Utsman itu hartanya ke backup dakwah, tapi beliaunya juga iya, beliau berikan seluruh jiwanya. Bahkan perjanjian Hudaybiyah, ya sebelum perjanjian Hudaybiyah itu kan rombongan umroh Rasulullah SAW nggak boleh masuk kota Mekah gitu ya. Yang dikirim negosiasi siapa? Utsman. Padahal Umar nggak berani. Ya, Umar aja yang segitu ngerinya gitu ya, mengatakan saya kalau pergi ke kota Mekah, di kota Mekah nggak ada yang jagain saya, ya Rasulullah. Ya bisa dibunuh saya nanti. Ya bayangin ya Umar bayangkan dirinya dibunuh. Ya. Nah, tapi kalau Utsman masih banyak keluarganya di sana. Nah, pasti dia nggak akan disakiti. Dan Utsman mau pergi ke sana, ya mau dia menantang bahaya gitu ya. Jadi jangan kira Utsman itu orang kaya doang, bukan. Ya ini orang kaya yang sangat soleh, yang nurut apapun yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya sangat menurut sekali apa yang diperintahkan. Utsman itu salah satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Ya, nah, kalau dia bukan orang baik banget, nggak mungkin Rasulullah SAW memberikan kelebihan yang kayak begitu. Ya, jadi kita lihat Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabat yang macam-macam dengan keunggulan yang macam-macam, dengan cara yang macam-macam, dan beliau pun juga menjalani proses pendidikan yang macam-macam juga, ya sama seperti para sahabat, dan kita pun sama seperti mereka juga, para manusia yang lain gitu ya, kita belajar juga, kita juga harus menjalani proses yang sama, ya. Sahabat Nabi ada yang masuk Islam udah tua, tapi udah tua mereka nggak bilang saya udah tua ya Rasulullah nggak bisa belajar lagi, nggak ada yang bilang kayak begitu. Ya demikian juga ada yang masuk Islam tadinya budak, ya yang budak itu nggak pernah bilang saya orang bodoh Ustaz. Ya, saya orang bodoh ya Rasulullah gitu ya, saya nggak ngerti apa-apa gitu, nggak ada yang bilang kayak begitu. Ya makanya saya nggak suka kalau ada orang bilang saya orang, gimana caranya supaya orang bodoh kayak saya bisa, salah tuh kalimat kayak begitu, ya karena dulu sahabat nggak ada yang ngomong kayak begitu, walaupun mereka budak, walaupun mereka nggak pernah sekolah, nggak dapat apa-apa, mereka buta huruf, nggak ada yang bilang saya terlalu bodoh untuk belajar Islam, nggak ada, ya. Dan para sahabat yang tadinya bodoh, tadinya nggak bisa apa-apa, kemudian hari jadi orang besar, nggak selamanya jadi kayak begitu. Kita ingatkan cerita Umar ya, Umar itu masuk Islam kan setelah ngegerebek adiknya kan, adiknya ternyata udah masuk Islam duluan, Fatimah ya, Fatimah binti Khattab itu udah masuk Islam duluan. Nah, ketika digerebek, Fatimah sama suaminya Said bin Zaid lagi ngaji.
lagi ngaji kan. Nah, ketika lagi ngaji itu siapa guru ngajinya? Guru ngajinya adalah Khobab. Khobab itu salah seorang yang dulu pernah disiksa waktu masih jadi budak. Ya, budaknya Bani Mahzum. Ya, Bani Mahzum itu kabilahnya Abu Jahal, gitu ya. Dulu dia disiksa, dulu dia budak, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dibeli, dimerdekakan. Saya lupa siapa yang memerdekakan. Setahu biasanya sih yang beli budak dan memerdekakan itu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar yang beli budak lalu dia bebaskan, dia merdekakan, gitu ya. Nah, jadi Khobab itu yang tadinya budak, lalu kemudian bisa jadi guru ngajinya adiknya Umar. Gitu ya. Jadi guru ngaji dan termasuk di antara sahabat yang bacaannya bagus gitu. Makanya dijadiin guru ngaji gitu. Ya, pasti yang diajarin bukan bukan Fatimah binti Khattab doang. Ya, bukan Fatimah dan Sa'id bin Zaid doang, pasti ada yang lain juga gitu. Tapi intinya poin saya adalah yang kemarin budak besok jadi guru ngaji loh. Ya, gitu ya. Nah, jadi para sahabat tuh nggak ada yang merendahkan dirinya gitu karena kita udah ditinggikan oleh Allah. Kita tuh khalifah fil ard. Allah udah meninggikan kita. Ya, jadi tugas kita sekarang ini bukan menjadi manusia lebih baik, ya, menjadi manusia yang sesungguhnya. Ya, jadi yang tadinya tidak layak jadi khalifah, sekarang kita harus jadi khalifah, berusaha jadi khalifah. Ya, nah, kalau saya bilang ke anak-anak, tugas kita setiap hari tinggal ngaca aja. Ngaca Allah bilang kita adalah khalifah fil ardh. Nah, antum ngaca aja. Kira-kira cocok nggak kayak gini jadi khalifah? Ya, khalifah kok tampangnya masih kucel, wah harus berubah. Ya, khalifah kok rambutnya berantakan, wah harus cukuran. Ya, khalifah kok bercandanya norak gitu ya, wah harus berubah. Ya, khalifah kok lihat berita ada konflik Rusia Ukraina cuma bisa pelangap-pelongo doang, nggak ngerti gitu ya, wah harus belajar gitu ya. Ya, pokoknya segala yang tidak pantas ya harus dipantesin. Ya, khalifah kok bau ketek, wah saya perlu beli parfum. Rasulullah SAW kan suka wangi-wangian, ya. Nah, nggak cocok. Khalifah tuh harus elegan, harus pinter, harus berwibawa, harus gagah. Ya, Tuhan kita Al Aziz, yang maha perkasa. Masa khalifah Allah loyo, nggak bisa. Ya, kita juga, wah kayaknya saya perlu pusap-pusapan sedikit nih tiap pagi nih ya, biar gagah sedikit gitu ya. Biar kalau ketemu orang kafir begini gitu, jangan begini ya ketakut ya, nggak cocok jadi khalifah. Ya saya bilang ke anak-anak muda kayak gitu aja. Tugas antum pokoknya tiap hari ngaca aja deh. Ngaca, terus ingat antum khalifah. Cocok nggak? Nggak cocok, ya cocokin. Ya perbaikin gitu ya. Ini kok giginya kok kuning, wah harus lebih rajin sikat gigi misalnya gitu ya. Ya nggak cocok, khalifah jelek itu nggak cocok gitu ya, harus dibagusin. Ya ini khalifah kok cemberut dulu, ya tambah senyumnya lah gitu ya. Ya biar cocok sebagai khalifah. Khalifah masa cemberut nggak cocok ya. Nah itu tugas kita sebagai khalifah. Allah sudah meninggikan kita, maka kita nggak boleh merendahkan diri kita sendiri. Ya, para sahabat pun tidak ada yang merendahkan diri sendiri dengan apapun latar belakang mereka. Ya, masa lalu ya masa lalu aja. Ya, dulu begitu, sekarang berubah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada Pak Hisham. Fadhol. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz Akmal, luar biasa kajian kita pagi hari ini. Tadi ya, bukan fase pembelajar itu, pembelajar pendidik itu bukan fase, tapi harus beriringan. Dan luar biasa, kita ini khalifah, harus pantas jadi khalifah. Tugas kita ngaca saja, luar biasa. Izin kita buka soal pertanyaan, Ustaz. Enggak, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Saya berikan waktu, kita ada waktu kurang lebih 5 menit lah ke depan. Luar biasa. Oke, sudah ada yang raise hand. Saya berikan kepada Pak Lukman. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Lisan, Ustaz Akmal. Ingin bertanya, Ustaz Akmal, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait dengan siroh, karena dimensi waktu dan juga lokus kan berbeda ya antara kita dengan zaman Rasulullah. Nah, terus kemudian kita percaya bahwa apa yang ada dalam Sirah Nabawiyah, apalagi dalam Al-Quran, itu adalah sebuah kebenaran yang sudah tidak terhalang apapun lagi lah. 100% kita percaya begitu. Nah, tapi kadang-kadang untuk menyampaikan Sirah Nabawiyah hari ini, apakah kita harus 100% menyampaikan apa yang ada dalam Sirah Nabawiyah itu, atau harus ada pendekatan yang lain, Ustaz? Karena contoh misalkan ya, saya sendiri pernah sharing tentang Sirah Nabawiyah ini,
Dan ada satu jamaah yang kritis menyampaikan, Pak, kenapa kita harus selalu cerita tentang perang begitu? Padahal Indonesia itu sekarang dimensinya tidak lagi berbicara tentang begitu banyak perang begitu. Nah, bagaimana sebetulnya kita memilah dan memilih kajian Sirah Nabawiyah ini untuk disampaikan kepada masyarakat umum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Sarlisan dan Ustaz Ahmad cerita tentang perang Ahzab. Nah, jadi ada satu peristiwa yang akhirnya membuat kita juga bertanya tentang perang ini. Sekali lagi kita bukan tidak percaya dengan Sirah Nabawiyah, karena di dalamnya kita belajar Sirah Nabawiyah itu kan bukannya sekedar ingin tahu sejarah, ada hal yang berbeda begitu. Karena pendekatannya Sirah Nabawiyah itu adalah keimanan begitu. Nah, bagaimana kita menempatkan telah kritis terhadap Sirah Nabawiyah, Ustaz Akmal? Contoh misalkannya kita bertanya-tanya tentang ada keterangan bahwa di perang Ahzab ini para sahabat sudah tidak makan 3 hari. Dalam keadaan pada saat itu harus menggali parit yang dalamnya lebih dari 7 meter gitu, Ustaz. Rasa-rasanya akal kita agak sulit menerima itu begitu. Kalau peristiwanya tentang mukjizat Rasulullah, oke, kita menerima karena memang itu adalah mukjizat begitu. Tapi pada saat itu ada teks yang dalam pandangan saya ini perlu dikritisi begitu. Tapi kadang-kadang juga akhirnya, ini makan Sirah Nabawiyah, khawatir telah kritis kita melampaui apa yang seharusnya kita lakukan begitu, Ustaz. Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Ustaz Akmal, 2 hal itu? Hatur nuhun, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Lukman. Enggak, Ustaz Ahmad. Ya, jadi yang pertama, yang namanya Sirah Nabawiyah harus disampaikan semuanya. Ya, yang salah tuh kita kalau kita bahas perang dulu. Ya salah kita ya. Sirah Nabawiyah kan banyak ya, bukan hanya perang terus ya. Ya kita belajar Sirah Nabawiyah hari ini perang Badar, besok perang Uhud, besok perang Ahzab. Ya salah di kita. Harusnya kan dari awal dulu masyarakat jahiliyah kayak apa, ya kelahiran Rasulullah SAW kayak apa. Kalau dia ngerasa perang dulu, ya barangkali kita yang salah ya karena perang dulu gitu ya. Tapi kalau dia meminta konteks perang dihilangkan, tanya ke dia, Indonesia nggak perang-perang, kenapa masih ada TNI Angkatan Darat, kenapa masih ada TNI Angkatan Laut? Ya, karena persiapan harus dilakukan sebelum terjadi. Gitu ya. Jadi memang kita nggak dalam keadaan perang, tapi kalau besok terjadi perang, terus kita udah terlanjur nggak pernah bahas tentang perang, akhirnya kita nggak dapat keteladanan dari Rasulullah SAW kan. Ya, tetap harus dibahas walaupun dalam keadaan damai. Ya, sama kayak TNI tetap ada walaupun Indonesia nggak perang-perang. Ya, walaupun ada teroris di Papua nggak dipapain gitu ya, tapi ya, dirangkul-rangkul aja terus gitu ya gitulah gitu. Tapi bagaimanapun tentara tetap ada, negara nggak perang tentara tetap ada. Ya sama kayak kita sekarang gitu ya, umat nggak lagi perang, tapi pelajaran tentang perang tetap kita baca. Ya, tapi bukan itu terus, gitu ya. Kalau itu terus ya berarti kita yang salah. Ya, kenapa perang lagi yang dibahas? Gitu ya. Ada kitab judulnya Al-Maghazi. Ya, Al-Maghazi. Lalu orientalis baca itu dia bilang orang Islamnya demen perang. Ya, itu Sirah Nabawiyah bahasannya perang dulu. Padahal judulnya ya Al-Maghazi. Al-Maghazi itu artinya perang-perang Rasulullah SAW. Ya, jadi memang dia bikin kitab yang ngebahas perang-perang Rasulullah SAW, ya bukan salah dia dong. Ya, dia lagi bahas perang, gitu ya. Tapi Sirah Nabawiyah lebih luas daripada itu. Ya, jauh lebih luas, gitu ya. Mungkin cara kita menyampaikan yang salah, mungkin kita terlalu sering bahas perang doang, sehingga orang kira kita bahas perang. Tapi kalau dia berharap bahasan perang tuh nggak perlu lagi, dia salah. Ya, dia keliru dan kita perlu cerita soal itu, gitu ya. Kita belajar sebelum suatu masalah sebelum masalah itu terjadi. Bukan kalau terjadi lalu kita kelimpungan sendiri. Gimana cerita Rasulullah tentang perang? Gimana menghadapi perang itu kayak gimana? Sholat ketika perang kayak gimana caranya? Lah baru sekarang kita pelajari gitu ya. Udah terlanjur dibom baru mikir gitu ya. Nggak boleh begitu dong. Ya. Nah, jadi itu ya. Satu, kedua sikap kritis kita gitu ya. Namanya sejarah kalau nggak kritis nggak sejarah namanya. Ya, saya diajarin dari ilmu sejarah tuh kalau dalam sejarah itu pertanyaan yang paling penting adalah mengapa. Ya, kenapa itu terjadi gitu ya. Kritis itu harus ya, tapi kita mengkritisi Sirah Nabawiyah bukan dalam rangka mendekonstruksi, itu bedanya. Ya, kalau kita kritis sama orang, ya bisa jadi dia salah, bisa jadi benar. Itu kritis gitu ya. Kenapa Anda kayak begini? Nah, ya, kalau kita dengar jawabannya, kita bisa berpikir kayaknya ente salah, kayaknya ente benar gitu ya. Oh, jawaban begitu benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau kita yakin Rasulullah nggak bakal salah. Ya, nggak bakal salah. Kalaupun salah dilurusin sama Allah. Nggak mungkin Rasulullah SAW salah tuh beliau tidak sadar kan. Kayak berbuka masam tadi ya. Begitu salah langsung dikoreksi. Itu Nabi itu namanya ya itu yang disebut maksum ya. Allah jaga dari kesalahan.
Ya, sehingga kalau salah langsung dikoreksi. Nabi Yunus begitu salah ditenggelamin, ditelan sama ikan paus. Ya, langsung sama ikan, bukan ikan paus ya, pokoknya ikan. Ya, jadi nggak mungkin Nabi salah. Tapi kita mengkritis dalam arti kita pengen tahu kenapanya. Ya kayak tadi gitu ya. Kenapa sih Rasulullah SAW nggak jadi ke Taif? Ya, saya mimpin jemaah umroh 2019 sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi alhamdulillah sempat mimpin jemaah umroh dan sempat kita jalan-jalan ke Taif. Saya ajak mereka ke Taif supaya mereka bisa lihat sendiri kenapa Rasulullah SAW pergi ke Taif. Ya, kenapa sih Taif gitu? Kenapa nggak kota lain gitu? Karena ada kota-kota lain, Jeddah ada. Dari dulu Jeddah udah ada. Dari dulu Jeddah udah jadi kota pelabuhan. Ya kenapa nggak ke Jeddah? Jeddah lebih dekat lagi bahkan. Ya, kayaknya lebih dekat, nggak tahu deh. Ya, belum diukur di petanya gitu ya. Kayaknya lebih dekat. Kenapa? Karena Taif itu ada dua alasan. Pertama, Taif itu sangat subur, sangat subur. Di Taif itu ada pasar buah-buahan dan buah-buahan itu asli dari situ. Ya kalau di kota Mekah kita beli jus mangga itu mangganya impor. Ya. Tapi kalau di Taif itu buah-buahan di situ asli di situ. Ya di situ ada industri parfum sekarang. Karena di situ bisa nanam bunga mawar. Jadi bayangin suburnya minta ampun itu. Makanya di kota Taif itu orang-orang kaya di Mekah biasanya punya tanah di situ. Ya, sama kayak orang Jakarta yang kaya punya villa di puncak. Nah, gitu ya. Jadi mereka ingin punya kebun di situ buat istirahat segala macam gitu ya. Nah, pertama sumber daya alamnya bagus. Ya, kedua, kalau beliau ninggalin orang Quraisy, ya, kan pasti orang Quraisy tersinggung, ya. Nah, maka beliau harus punya yang melindungi. Yang melindungi siapa? Yang beliau anggap cukup kuat untuk menandingi Quraisy adalah Bani Thaqif. Bani Thaqif itu ada di mana? Di Taif. Nah, gitu ya. Jadi semua itu rasional, ya. Dari kita menyelidik bersikap kritis begitu, akhirnya ketemu jawabannya dan akhirnya kita dapat hikmah lagi. Oh, ternyata Rasulullah SAW berpikir rasional sekali, ya. Walaupun qadarullah nggak begitu. Qadarullah akhirnya nggak ke Taif gitu, ya. Nah, muncul pertanyaan kritis berikutnya kan, apa bagusnya sih Yathrib atau Madinah daripada Taif? Nah, gitu ya. Bagusnya adalah kalau Anda pindah ke Madinah, Anda bisa memblokir jalur perdagangan ke Syam. Kalau di Taif nggak bisa. Ya, satu. Kedua, walaupun Bani Thaqif kuat, tapi nggak lebih kuat daripada Bani Aus dan Bani Khazraj. Kenapa Bani Aus dan Bani Khazraj itu kuat? Itu dua kabilah yang di kota Madinah gitu ya. Kenapa dua kabilah itu sangat kuat? Karena sebelum Rasulullah SAW datang, sebelum mereka masuk Islam, Bani Aus, Bani Khazraj itu perang 2 tahun. Jadi mereka udah terbiasa perang. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sekarang nih kita butuh pasukan paling kuat, kalau saya akan rekrut dari mana? Gaza. Ya. Kenapa? Karena Gaza tuh perang dulu, gitu ya. Mereka tuh udah dibombardir, mereka udah siap lapar, udah siap haus, mereka udah siap berantem, gitu, udah yang paling kuat mereka. Ya, Madinah tuh kayak begitu. Sebelum masuknya Islam, Bani Aus, Bani Khazraj itu perang terus. Ya, qadarullah mereka masuk Islam, damailah. Itulah hikmahnya gitu ya. Hikmahnya kita dapat. Jadi kita mengkritisi bukan dalam rangka kayaknya Nabi salah, nggak begitu. Itu bedanya gitu ya. Tapi kita pengen tahu apa hikmahnya. Ya, kritis itu nggak mungkin enggak dalam sejarah. Justru karena kita nggak bersikap kritis, maka sejarah jadi nggak nikmat. Ya, jadi sayur tanpa garam gitu. Tiba-tiba kita disuruh ngapalin. Gitu. Kayak tadi ya, hafalkan ya. 17 Agustus 45, proklamatornya Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wah, gitu ya. Orang kalau disuruh ngapalin capek juga. Gitu. Siapa yang ngetiknya? Siapa yang ngetik teksnya? Siapa yang ngejahit bendera merah putihnya? Nah, nggak asik gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa tanggal segitu? Kenapa teks proklamasinya dibuat darurat? Nah, gitu ya. Kenapa Soekarno-Hatta harus diculik dulu ke Rengas Dengklok? Ada apa sih? Gitu. Ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi dapat ceritanya. Tapi kalau sejarah yang lain kita boleh kritisi. Oh kayaknya Soekarno salah langkah nih kemarin. Oh kayaknya harusnya begini gitu ya. Oh ada kesalahan begini. Ya, tapi kalau Nabi nggak begitu. Kalau Sirah Nabawiyah nggak begitu mentalitas kita ya. Tapi bagaimanapun sejarah itu harus kritis. Ya, kalau kita nggak ada kritisnya nggak bagus. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau ada yang berpikir kritis kayak begitu itu tantangan. Ya memang kita harus belajar ya. Dan kita nggak perlu takut untuk mengatakan pertanyaan bagus, ya mari kita pelajari bareng-bareng. Ya saya belum tahu jawabannya itu, masya Allah pertanyaan bagus. Ya gitu aja. Ya orang senang kok dihargai kok kalau jawabannya kayak gitu. Oh berarti emang belum terjawab, gitu ya. Yang pasti Sirah Nabawiyah itu ada ya buat kita kritik, buat kita pelajari. Ya bukan untuk kita salah-salahin, kritisi dalam arti salah-salahin ya. Tapi kita memang harus berpikir kritis juga. Ya sehingga dapat
Nah itu tuh betul cerita Rasulullah menyuapi Yahudi buta ya. Kita harus dikritisi. Kritisi logis nggak Rasulullah kayak begitu? Bukan menyuapi Yahudi butanya yang tidak logis. Yang tidak logis adalah ini Yahudi, dia tidak beriman, dia maki-maki Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW diam saja. Padahal sifat Rasulullah apa? Sidik, amanah, tablik. Rasulullah SAW nggak pernah tidak tablik, tidak pernah tidak menyampaikan. Ya, nggak mungkin Rasulullah SAW diem-diem aja gitu ya. Ya, saya udah hadir di tengah-tengah mereka, tapi saya diem-diem aja lah. Saya memutuskan hari ini saya nggak usah ngomong apa-apa. Nggak pernah Rasulullah kayak gitu. Rasulullah dari segala forum mengatakan saya nabi. Ya, saya nabi, saya utusan Allah. Ya, nggak pernah dia diem-diem aja. Nabi itu nggak pernah diem-diem aja. Ya, selalu menyampaikan. Gitu ya. Ini ada Yahudi buta maki-maki Rasulullah, kan itu bahaya. Kalau dia sampai mati dalam keadaan kafir, kan dia nggak bakal keluar dari neraka. Ya, nggak mungkin Rasulullah SAW diam. Ya, pasti beliau berusaha menyelamatkan. Ya, kalau nyuapinnya masih masuk akal lah. Ya, nyuapinnya masih masuk akal gitu ya. Tapi berdiam diri menghadapi orang yang memaki-maki beliau itu nggak pernah terjadi. Nggak logis, nggak sesuai. Dan kalau dicari riwayatnya nggak ketemu ternyata. Ya itu ya. Ya, kritis itu harus terjadi gitu ya. Itu cara kita menguji. Salah satu cara menguji kebenaran sejarah itu ya dengan logika juga. Apa iya logis Rasulullah kayak begini? Ya. Itu cerita populer Boleh, tapi boleh, tidak benar. Maka boleh nyambung tidak, Ustaz? boleh. Ini terkait dengan telah kritis terhadap Sirah Nabawiyah. Kan selama ini memang mungkin telah kritisnya itu menggunakan ilmu mustalah hadis ya, Ustaz? Ya. Karena Al-Quran, kemudian Sunnah, dan juga kitab-kitab Sirah begitu ya. Nah, apakah memungkinkan tidak, Ustaz? Misal ya tadi Ustaz bicara tentang dekonstruksi misal. Kalau sekarang kan ada misalkan dekonstruksinya Derrida gitu, Ustaz. Kita menggunakan dekonstruksi Derrida ini kan tidak semuanya harus juga menafikan konten yang ada di dalam sirah begitu. Tapi kita mencoba mencari tafsiran yang lain begitu. Mencoba memahami, ingin mencari tafsiran-tafsiran yang lain terhadap sirah. Nah, apakah itu tertutup tidak, Ustaz, kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu? Ya, masalahnya dekonstruksi dari orang Barat, mereka selalu memulai dari anggapan bahwa Nabi bisa salah. Itu masalahnya gitu. Jadi mereka nggak punya batasan dalam membuat tafsir baru. Ya, boleh-boleh aja punya tafsir, tapi tafsirnya itu harus ada batasan. Nggak mungkin tafsir hasil akhirnya kayak begini. Ya, nggak mungkin hasil akhirnya adalah ternyata berarti Abu Bakar diam-diam punya rasa iri dengki pada Umar. Itu nggak bisa kita terima tuh. Ya hasil kayak begitu gitu ya. Tapi kalau orang-orang kayak Derrida yang kayak begitu ya halal-halal aja. Gitu ya. Nah itu makanya kita nggak selalu bisa menggunakan dekonstruksi bikinan orang Barat karena mereka mengawalinya dengan premis bahwa ya semuanya bisa aja. Ya, nah, kalau kita nggak begitu, kita marwah Rasulullah SAW harus dijaga gitu ya. Para sahabat juga begitu ya, jangan kemudian tiba-tiba ada penafsiran misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya Ali tidak membaiat Rasulullah, kan ini orang Syiah kan gitu senjatanya gitu kan. Ali tidak membaiat Abu Bakar, sorry ya. Ali tidak membaiat Abu Bakar dalam waktu cepat gitu ya. Dan kemudian pemilihan khalifah ternyata atau gara-gara pemilihan khalifah maka jenazah Rasulullah SAW lama dikebumikannya gitu ya. Nah, itu bukan begitu tafsiran yang benar karena nggak mungkin para sahabat menistakan jenazah Rasulullah SAW ya. Kalau guru kami Ustaz Sobari mengatakan ya jelas aja antum tahu nggak begitu Rasulullah SAW wafat itu sholat jenazah nggak berhenti karena dari sekitar Madinah dari Mekah pun ada yang berangkat gitu langsung berangkat dengan kuda tercepatnya dia datang ke sana pengen nyolatin ya sekitar Madinah tuh datang jadi emang nggak beres-beres gitu ya. Sholat jenazah sampai masuk waktu sholat berikutnya sampai besoknya lagi gitu ya. Ya ini yang meninggal tuh Rasulullah SAW bukan orang lain. Ya bukan orang biasa gitu ya. Makanya mensolatkannya itu ya orang juga pengen ditungguin gitu ya. Tungguin dong jangan dimakamin dulu saya mau sholatin gitu ya. Nah, itu tafsir yang logis begitu. Ya jangan tafsirnya kemudian menistakan sahabat gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita terima ya. Nah, makanya jadi ada premis-premis yang dia nggak pakai itu masalahnya gitu. Ya. Kalau hanya bersikap kritis bisa ya bisa-bisa aja kita kritis sekali lagi bukan kritis dalam rangka mengkritisi Nabi atau para sahabat ya, tapi kita ingin tahu ini kenapa begini kenapa begitu ya kritis dalam arti itu gitu ya. Nah, kalau dekonstruksi namanya juga dekonstruksi lagi dekonstruksi kan udah serem gitu ya. Dekonstruksi itu berarti merobohkan gitu ya merobohkan gitu ya. Kita nggak merobohkan kita ingin tahu apa yang benar kenapa begitu ya supaya ceritanya bisa kita pahami bahwa kalau kejadiannya itu udah fix udah jelas gitu ya
Ya kebanyakan udah jelas ya. Kalau tanggal-tanggalnya ya nggak jelas ya. Tapi bahwa Isra Mi'raj sudah terjadi, apa yang terjadi itu udah jelas. Ya, jadi kita bersikap kritis itu cuma pengen tahu kenapa begini, kenapa begitu. Ya, bukan mengkritisi apa yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi udah ada, udah jelas. Ya, udah tahu kita. Ya, Nabi hijrahnya ke Madinah jelas. Yang menemani Abu Bakar udah jelas. Ya, nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara beliau hijrah, ya jalurnya lewat mana, kenapa jalurnya kayak begitu, kenapa perjalanannya kayak begitu, ya. Nah, itu yang kita kritisi supaya cerita Sirah Nabawiyah ini, sejarah ini jadi lezat gitu, ya jadi lezat. Jadi kita udah nggak pakai semangat dekonstruksi lagi, ya semangat kita adalah belajar gitu, ya, mempelajari lebih mendalam, ya, supaya kita ngerti hikmahnya. Kalau udah ngerti hikmahnya, bisa kita tiru di zaman sekarang, ya karena yang kita tiru kan bisa jadi nggak ditiru mentah-mentah kan, nggak ditiru mentah-mentah semuanya, tapi kalau dapat hikmahnya, oh ini yang bisa kita tiru di zaman sekarang, ya ini yang perlu kita lakukan sekarang, gitu ya. Nah itulah, ya. Ini memang beda semangatnya sih dari kalau oriental, orang-orang Barat gitu ya, mereka bikin dekonstruksi tujuannya ya, kalau kita baca kenapa mereka begini begitu ya, kenapa mereka bikin dekonstruksi itu karena mereka ada kecurigaan sama teks misalnya gitu ya. Nah kan kita nggak curiga sama Sirah Nabawiyah. Ya, kita nggak begitu gitu ya. Jadi kerangka kerja kita nggak itu. Ya. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Akmal, Pak Lukman. Ini menguatkan betapa kita harus terus mengkaji sirah tanpa sedikit pun berpikir menista siapapun ya, karena mereka adalah orang-orang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, namun karena waktu, Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa pendidik sekaligus pembelajar kita melalui Rasulullah SAW. Pendidikan paling utama itu ternyata keteladanan, dan Rasulullah paling unggul dalam hal ini. Kemudian pendidikan yang terbaik itu adalah interaksi langsung. Sebagai pembelajar, sama pembelajar juga dari keteladanan. Ini yang luar biasa nih, ikut jadwal Allah, bukan jadwal kita ya. Ya kadang-kadang malas nih kalau ada pembinaan nih. Pas hari ini lah kadang-kadang begitu ya, tapi ikut jadwal Allah, bukan ikut jadwal kita. Kemudian ditegur. Nah, kadang ada yang tidak suka ditegur ya, nyari HP ditegur. Kadang-kadang ada begitu ya, ternyata pembelajar itu mau ditegur. Juga punya inisiatif atau mau belajar mandiri, dan ini mudah-mudahan jadi semangat kita di pagi hari ini. Tentu saja masih banyak pertanyaan Ustaz, namun karena waktu juga terbatas, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Izin memimpin doa dulu Ustaz ya. Dan kebetulan hari ini Direktur DPU Profesor Bu Neni milad, nah juga mohon juga untuk ditambahkan dalam doanya. Mangga Ustaz. Ya. Kita awali doa kita dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, ridhoilah kerja keras kami di DPU Darul Hikam ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kehadiran kami sebagai jihad ilmu di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah perjuangan ini,
Berkahilah guru-guru kami, berkahilah orang tua kami, berkahilah para pimpinan kami, ya Allah. Jadikan mereka pimpinan yang baik dan jadikan kami sebagai pekerja yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan jihad ini sebagai jalan kami untuk mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah. Jadikan jihad ini sebagai jalan kami untuk berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbi, kami tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam kehidupan kami. Maka jangan Kau cabut hak kami untuk berkumpul dengan beliau di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kami aturkan terima kasih sekali lagi jazakallahu khair kepada Ustadz Akmal yang sudah menyampaikan materinya. Ya, barakallah juga Prof. Neni yang hari ini milad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan usianya, keluarganya, dan juga senantiasa diberikan kesehatan ya yang menginisiasi kegiatan kita hari ini. Direktur DPU Darul Hikam. Sekali lagi Ustadz Akmal, terima kasih Bapak Ibu. Kita harus punya 3 ya, jadi pendidik pembelajar itu. Pertama, kalau dalam bahasa Sunda ya, ngaos, ya, kedua ngariksa diri, dan ketilu ngaca, ya. Pantas nggak jadi khalifah begitu saat ya. Jadi harus siap 3 ya. Nah, mudah-mudahan ini senantiasa jadi semangat. Pantas jadi khalifah dan pantas juga jadi guru ya. Nah, betul. Lebih di sana. Pantas nggak kita nih sebagai guru, sebagai khalifah, masa khalifah tadi ya. Nah, harus ngaca yang paling penting. Alhamdulillah kita akhiri ya, meskipun masih banyak yang ingin kita bahas, tapi untuk waktu juga kita akhiri kesempatan kali ini kelas review Al-Quran dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillah alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.